dasar. Kebutuhan dibagi menjadi dua, yaitu kebutuhan konkret dan abstrak. Nah, misalnya rasa aman, rasa ingin dihargai, dan rasa ingin dimakan. Manusia dapat memenuhi kebutuhannya dengan tidak terbatas sebagai berikut. Yang pertama, manusia dapat menerapkan pemenuhannya dengan cara berkelompok atau individu. Yang kedua, manusia dapat memenuhi kebutuhannya secara tidak langsung dan tetap memprioritaskan hal tersebut. Kebutuhan dibagi menjadi tiga menurut tingkat intensitasnya. Pertama, kebutuhan primer. Kebutuhan primer adalah kebutuhan yang wajib dan harus dipenuhi agar manusia dapat mempertahankan hidupnya. Yang dibutuhkan manusia untuk mempertahankan hidupnya adalah makanan, minuman, dan pakaian. Selain itu, manusia juga memerlukan rumah dan tempat tinggal. Kedua, kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang masih bisa ditunda dan lebih mendulukan kebutuhan primer. Contohnya pakaian, alat tulis, dan lain-lain. Lalu yang terakhir adalah kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier adalah kebutuhan yang untuk kemewahan. Biasanya tidak perlu dibeli dan seperti kendaraan mewah, barang mewah, dan lain-lain. Sekian. Kebutuhan menurut jasmani dan rohani. Kebutuhan menurut jasmani adalah kebutuhan yang berhubungan dengan jasmani. Misalnya, pakaian, minuman, makanan, dan olahraga. Kedua, kebutuhan rohani. Kebutuhan rohani adalah kebutuhan yang membantu memenuhi kepuasan jiwa dan rohani seseorang. Contohnya adalah rekreasi, beribadah, dan mendengarkan musik. Kebutuhan menurut subjeknya dibagi menjadi dua, kebutuhan individu. Kebutuhan individu adalah kebutuhan yang diperlukan oleh seorang saja atau seorang individu saja untuk kebutuhannya sendiri. Contohnya, petani yang membutuhkan cangkul sesuai membutuhkan alat tulis untuk kebutuhannya sendiri. Kedua, ada kebutuhan masyarakat, kebutuhan yang dibutuhkan bersama-sama dan digunakan untuk bersama-sama atau secara umum. Contohnya fasilitas umum, kendaraan umum, jalan trotoar, aspal, dan lain-lain. Kebutuhan menurut waktu. Kebutuhan menurut waktu terbagi menjadi dua. Yang pertama, kebutuhan sekarang. Kebutuhan sekarang adalah kebutuhan yang mendesak dan tidak dapat ditunda-tunda. Contohnya makan dan minum obat. Yang kedua, ada kebutuhan yang akan datang. Kebutuhan yang akan datang adalah kebutuhan yang tidak mendesak dan dapat ditunda, berhubungan dengan peristiwa untuk hal yang akan datang. Contohnya menabung. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Pertama ada peradaban. Peradaban adalah salah satu faktor yang mempengaruhi kebutuhan di setiap zaman berbeda. Peradaban di zaman dahulu hanya tertuju pada kebutuhan primer. Nah, contohnya nenek moyang kita. Nenek moyang kita hanya menggunakan pakaian yang berasal dari kulit kayu atau dedaunan. Sedangkan makanannya hanya cukup ubi-ubian saja. Nah, di zaman sekarang, peradaban semakin maju. Oleh karena itu, kebutuhan manusia juga berkembang. Nah, sekarang manusia lebih menyukai makanan yang bervariasi dan pakaian yang dengan bahan yang bagus. Setelah itu, ada lingkungan. Lingkungan sangat berpengaruh kepada kebutuhan manusia. Nah, contohnya ada satu, masyarakat yang hidup di daerah pesisir. Mereka membutuhkan jaring, perahu, dan pancingan untuk menangkap ikan. Sedangkan masyarakat yang hidup di daerah pegunungan membutuhkan cangkul, pupuk, dan benih untuk bercocok tanam. Yang ketiga, ada adat istiadat. Adat istiadat mempengaruhi perbedaan kebutuhan individu atau kelompok. Seperti pria Jawa memiliki tradisi menggunakan belangkon, sedangkan pria lain tidak. Faktor agama juga mempengaruhi kebutuhan. Karena tiap agama memiliki aturan dan kebutuhannya yang berbeda-beda. Contohnya, agama Islam membutuhkan sejadah. Agama Hindu membutuhkan atau memiliki aturan tidak boleh memakan sapi. Alat pemuas kebutuhan adalah semua bahan dan jasa yang bisa dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Umumnya alat ini tidak dapat diperoleh secara gratis, tetapi membutuhkan pengorbanan. Contohnya seperti membeli barang dan barter. Alat pemuas kebutuhan dibagi menjadi 6 kategori. Pertama, berdasarkan cara mendapatkannya. Kedua, berdasarkan kegunaannya. Ketiga, berdasarkan proses produksi. Keempat, berdasarkan hubungan dengan barang lain. Kelima, berdasarkan wujudnya. Keenam, berdasarkan sifatnya. Alat pemuas kebutuhan berdasarkan cara mendapatkannya terbagi menjadi dua. Yang pertama, barang bebas. Barang bebas adalah benda atau alat yang bisa diperoleh tanpa pengorbanan. Benda ini bisa digunakan secara bebas oleh masyarakat dan tersedia secara melimpah. Contohnya ada air, udara, dan sinar matahari.
Barang ekonomi adalah barang yang terbatas, sehingga kita perlu pengorbanan dengan mengeluarkan uang atau tenaga untuk mendapatkannya. Contohnya seperti alat elektronik, alat tulis, dan lain-lain. Barang konsumsi. Barang konsumsi adalah barang yang sudah jadi dan bisa langsung digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Contohnya ada laptop, buku, alat tulis, dan kipas angin. Barang modal. Barang modal adalah barang yang dimanfaatkan dalam proses produksi untuk menghasilkan barang lainnya. Contohnya peralatan dapur, mesin jahit, dan komputer. Alat pemuas kebutuhan berdasarkan proses produksinya dibagi menjadi 3. Pertama ada barang mentah atau barang baku, yaitu bahan dasar yang diperlukan untuk membuat alat pemuas kebutuhan. Contohnya ada tepung sebagai bahan baku dari roti, dan biji gandum sebagai bahan dasar dari tepung gandum. Kedua, ada barang setengah jadi. Barang setengah jadi adalah berasal dari pengolahan barang mentah, namun belum siap untuk digunakan karena perlu melewati beberapa serangkaian proses sebelum digunakan. Contohnya kain, kapas, dan benang. Kapas diolah menjadi kain, tapi kain belum siap untuk digunakan. Jadi kain adalah bentuk dari bahan atau barang setengah jadi. Barang jadi. Barang ini dihasilkan dari proses produksi, mulai dari pengolahan, bahan baku, dan setengah jadi, hingga menjadi bahan akhir yang siap dipakai konsumen. Contohnya seperti sepatu dan mobil. Alat pemuas kebutuhan berdasarkan hubungannya dengan barang lainnya. Pertama ada barang komplementer. Barang ini biasanya berfungsi jika pemakaiannya dilakukan bersamaan dengan barang lainnya atau barang pelengkap. Contohnya gas dan kompor, pasta gigi dan sikat gigi, mobil dan bensin. Kedua ada barang substitusi. Alat pemuas kebutuhan ini mencakup barang yang fungsinya dapat digantikan dengan barang lainnya. Contohnya minyak A dapat digantikan dengan minyak B, sandal dapat digantikan dengan sepatu, dan beras dapat digantikan dengan singkong. Alat pemuas kebutuhan dibagi menjadi 2 sesuai wujudnya. Pertama, secara nyata, yaitu yang bisa disentuh dan bisa dilihat. Contohnya seperti alat tulis, gadget, dan lain-lain. Kedua, itu yang tidak nyata atau abstrak, cuma bisa dirasakan, seperti kasih sayang. Alat pemuas kebutuhan berdasarkan sifat. Yang pertama, ada barang bergerak, yaitu barang yang bisa menjadi jaminan jangka pendek. Contohnya itu perhiasan. Yang kedua, ada barang tetap atau tidak bergerak, yaitu barang yang bisa menjadi jaminan jangka panjang. Contohnya itu rumah dan tanah.